Rising was hell high all the time. My soul is tormented by succubus. All the seas for the searching for the way and speed. Feeling of this, just got music, no one sees. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Hello sobatku Narukoto, apa kabar nih kalian semua? Oke, yang gua akan bahas kali ini adalah rekomendasi top 6 toko donga tercantik part 2 ya. Jadi kalau kalian belum pernah menonton part pertama, jadi lebih baik kalian lihat dulu nih yang part pertama. Siapa tahu yang kalian suka itu udah gua rekomendasikan di part pertama nih guys. Kalian bisa cek di card yang gua sarankan di atas ini, atau enggak kalian bisa cek nanti di akhir video, atau enggak kalian bisa cek di deskripsi video ini kalau kalian belum pernah nonton yang part pertama. Nah sebenarnya sih kemarin ada nih ya, yang request gitu ya, toko dongwa yang tertampan gitu ya. Ya oke, gua akan kasih itu nanti mungkin setelah ini atau setelah 2 video lagi ya. Tenang aja buat kalian para cici-cici dongwa ya, yang cewek-cewek pencinta dongwa, jangan khawatir, gue juga akan memperhatikan request kalian kok, tenang aja. Yang penting stay tune in Narukoto. Oke, langsung aja nih, gua rekomendasikan yang nomor 6. Namanya adalah Shushin. Shushin ini merupakan tokoh utama gadis cantik yang berperan dalam serial dongwa Swallow Star, yang mempunyai karakter yang tenang, elegan, dan pintar. Ia lahir dari keluarga yang berada nih guys. Uniknya Shushin memendam perasaan terhadap Luo Feng, yakni pemeran utama dalam serial Swallow Star yang mempunyai latar belakang bukan dari keluarga yang berada sebenarnya. Begitu juga dengan Luo Feng, ia juga menyukai Shushin. Namun keduanya ini saling malu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Dan tentu saja tidak sedikit keluarga bangsawan lainnya yang ingin mempersunting Shushin. Namun perasaan Shushin ini tidak mudah goyah, ia tetap kekeh terhadap rasanya pada Luo Feng. Nah perasaan mereka lebih meledak lagi ketika Luo Feng berusaha menyelamatkan Shushin dari ancaman monster tingkat tinggi. Seiring berjalannya waktu, Luo Feng berhasil menjadi warrior yang kuat dan disegani nih di kalangan para petarung. Dan Luo Feng ingin membuktikan juga kepada keluarga Shushin bahwa ia layak disandingkan dengan keturunan dari keluarga bermartabat seperti Shushin. Nah selanjutnya di nomor 5 kita punya Nian Nian. Nian Nian adalah seorang gadis manis, cute, cantik, dan polos. Ia terpisah dari keluarganya sejak kecil. Pada saat itu adalah pesta ulang tahun kakaknya. Keluarganya tiba-tiba diserang oleh sekelompok penjahat yang mencari sesuatu di keluarga Xian. Namun perampok itu tidak mendapatkan yang mereka mau nih guys. Akhirnya mereka membasmi seluruh keluarga Xian. Karena menurut mereka keluarga itu adalah keluarga yang paling memiliki kekuatan berpengaruh yang dapat menggagalkan rencana mereka kelak. Mereka membunuh ibu Nian Nian dan membawa Nian Nian bersama mereka untuk dijadikan budak. Namun ternyata ada salah satu keluarga Xian yang masih bertahan hidup, yakni kakak Nian Nian yang saat itu sedang ulang tahun. Dan satu lagi kakak Nian Nian yang saat itu tidak sedang berada bersama mereka. Nah saat dewasa mereka yang berhasil selamat bersumpah nih akan membasmi komplotan perampok itu dan menyelamatkan adiknya yakni Nian Nian. Namun hal itu tidaklah mudah karena Nian Nian telah dimodifikasi oleh perampok itu menjadi layaknya robot yang akan menuruti semua keinginan tuannya, bahkan untuk membunuh keluarganya sendiri. Oke, langsung aja kita lanjut ke nomor 4. Nah di nomor 4 ini ada yang namanya Dao Chang. Nah Dao Chang adalah karakter yang cantik dan seksi, namun juga sekaligus
Dao Chang adalah karakter yang cantik dan seksi, namun juga sekaligus seseorang yang licik. Awalnya gua berpikir dia akan memerankan peran antagonis nih guys sampai akhir. Namun ternyata sebenarnya dia punya sisi baik. Kemampuannya sendiri cukup merepotkan lawannya nih guys. Pasalnya ia bisa merubah wajahnya menjadi siapapun yang dia inginkan. Makanya ia dijuluki rubah 1000 wajah. Untuk sifatnya sendiri, ia sangat suka mencuri dengan memanfaatkan nafsu birahi laki-laki. Ia menggoda mereka yang pada akhirnya ia mencuri barang berharga dari para lelaki mesum tersebut. Makanya lu jangan mesum-mesum jadi anak ya. Hanya saja nih yang gua suka dari Dao Chang, ia dapat menjaga kesuciannya meskipun ia sering berada pada kondisi dimana ia seperti itulah ya. Kisah asmaranya dalam series Dongwon The Young Imperial Guards cukup unik nih guys, karena ia secara tidak sadar merasakan cinta yang tumbuh karena seorang pemuda biasa yang konyol. Bener-bener konyol nih guys pacarnya ya, gimana ya, kalian bisa tonton sendiri lah ya nanti kalau penasaran. Nah oke, kita lanjut di urutan ketiga. Di urutan ketiga gua punya Rongrong. Nah, Rongrong dari series Donghua Soulan atau Doluo Dalu. Rongrong ini adalah sosok yang cute ya, cantik dan lembut. Nah, sebelum menjadi lembut, dia sebenarnya agak sedikit sombong juga ya. Rongrong adalah gadis dari keluarga yang berada. Ia berasal dari keluarga Seven Treasure Glass. Sehingga di awal-awal cerita Rongrong ini digambarkan menjadi sosok wanita yang sangat tangguh dan tidak peduli dengan sekitarnya nih guys. Namun setelah ia dikirim di suatu akademi dan akhirnya tergabung dalam tim Seven Monster Strike, ia menjadi pribadi yang berbeda, lebih halus dan lebih feminim karena pengaruh positif dari timnya. Selain itu, di sana ia berhasil meningkatkan kemampuannya dengan sangat pesat, dan kisah asmaranya juga dimulai saat ia bergabung dalam Akademi Shrek. Ia bertemu dengan seorang laki-laki yang mempunyai soul cincin jiwa makanan, yakni Oscar. Ia bisa dibilang berperan sebagai support lah ya Oscar ini dalam tim Monster 7 Seven Shrek. Gimana sih? 7 Monster Seven Shrek. Gimana sih? Seven Monster Shrek, Monster Seven Shrek, bangsat, susah banget. Oh, jancuk. Seven Monster Shrek, masih maksa gue ya. Nah, namun siapa sangka nih Rongrong yang cantik itu ternyata bisa juga luluh oleh keluguan Oscar. Oscar pun tidak menyangka bisa dicintai juga oleh si Rongrong. Namun kisahnya tidaklah berjalan mulus karena peraturan keluarga Rongrong yang mengharuskan pasangannya merupakan seorang ahli jiwa tipe serangan, bukan support, yang akhirnya membuat hubungan mereka renggang hingga terpisah sampai 5 tahun. Nah tuh 5 tahun tuh ya, Mimin masih 2 tahun ya. Hal tidak terduga terjadi ketika 5 tahun itu telah terlewati. Dan akhirnya Oscar secara mengejutkan mampu menguasai kekuatan jiwa duplikat. Kayak gimana tuh Nah, yang memungkinkan ia dapat meniru kekuatan lawannya atau siapapun yang ia bisa ambil darahnya. Bahkan termasuk kekuatan yang sangat kuat ya. Jurus ini tentu saja sangat menyusahkan lawannya. Namun efeknya tetap aja nih, ada batasan dalam penggunaannya. Jadi setelah tahu bahwa Oscar mampu menguasai kekuatan mengerikan tersebut, akhirnya keluarga Rongrong pun merestui hubungan mereka. Sebenarnya meskipun Oscar ini adalah tipe support, ayah dari Rongrong ini sebenarnya bisa saja merestui Oscar nantinya. Tapi karena si Oscar ini sudah terlanjur memutuskan untuk berkelana, dari Rongrong juga harus menunggu 5 tahun sampai Oscar kembali. Oh buset, itu kesetiaannya benar-benar diuji guys di situ guys ya. Kesetiaan itu penting ya, penting. Miminnya sok tahu kau ya. Oke, kita lanjut ke number 2 atau runner up nih. Di nomor 2 gua punya Song Yan. Song Yan ini adalah gadis yang benar-benar idaman banget nih guys. Ya selain dia mempunyai kecantikan yang gak ngotak ya, tapi ia juga gadis yang baik dan tulus. Gadis ini bernama Song Yan. Ia menjadi pemeran utama wanita dalam series Donghua Yuanlong.
Songyan sebelumnya diceritakan ia akan dijodohkan dengan anak dari seorang raja dari kerajaan tetangga. Songyan di sini dipaksa menikah dengannya karena semua petinggi kerajaan mendesaknya untuk menikah. Namun Songyan tidak suka dengan pangeran dari kerajaan tetangga itu karena ia mempunyai sifat yang buruk dan kasar. Nih ya, sedikit saran nih buat kalian nih para Jones, kalau kalian susah dapat pasangan terus dijodohkan, jangan sekali-kali jadi orang yang kasar atau berpribadian buruk, men. Yang baik-baik aja nih masih disakiti, apalagi yang gak ada akhlak nih ya. Woi, sadar woi. Oke, kita lanjut ya, ini malah ngomongin percintaan gitu ya. Pada suatu hari, pangeran itu memojokkan Songyan dan ingin berbuat hal yang tak senonoh dengannya. Beruntung ada penjaga Songyan yang selalu berada di sisinya. Saat penjaganya sudah terpojok, muncul seorang pria dari dimensi lain yang tak sengaja terjatuh tepat di lokasi Songyan. Pria itu akhirnya berhasil menyelamatkan Songyan dan kisah asmara mereka pun dimulai. Yuan Long ini merupakan donghua yang berlatar belakang isekai ini guys. Cukup menarik dan alur ceritanya juga bagus. Selain itu animasi 3D-nya cukup halus. Wah, ini dia nih, akhirnya kita masuk di nomor 1. Ada si Madonna di rekomendasi part 2 ini ya. Oke, namanya adalah Xiana Renshu. Ia berperan menjadi anak dari seorang penguasa Wundian yang disebut Paus pada series donghua Doluo Dalu atau Soulen. Kalian tahu kan bagaimana wujud dari seorang pemimpin Wundian? Ya, dia sangat cantik dan awet muda. Namanya Bibi Dong. By the way guys, Bibi Dong ini udah gua rekomendasikan di part 1 kemarin. Kalian bisa tonton ya. Ternyata Bibi Dong diam-diam dia mempunyai seorang putri yang perawakannya benar-benar mirip dengannya. Hanya saja rambutnya ini berwarna kuning, sedangkan Bibi Dong berwarna pink. Nah, Xian ini diminta oleh ibunya untuk menjadi mata-mata di kerajaan yang besar. Dan diklaim kerajaan itu mampu menjadi aliansi terkuat Wundian kelak. Tujuannya adalah mengambil alih kerajaan tersebut yang nantinya kerajaan itu akan disatukan dengan Wundian. Dengan begitu Wundian menjadi kerajaan yang tak terkalahkan. Nah, di sini Xian menyamar menjadi seorang pangeran di kerajaan itu. Ia bahkan berhasil meracuni sang raja sedikit demi sedikit, yang akhirnya membuat sang raja terkapar cukup lama. Di saat raja hampir meninggal, datanglah Tangsan dan beberapa anggota barunya. Ia nekat melawan kerajaan tersebut demi menyelamatkan raja dari seorang mata-mata. Akhirnya sosok asli dari Xian pun terbongkar. Yang awalnya wujudnya adalah seorang pangeran, ia menjadi sosok gadis yang sangat cantik hingga beberapa saat Tangsan saja sampai bengong melihatnya. Woi, Tangsan aja bengong, apalagi lu weh bangke. Oke, sorry guys. Kemudian terjadi pertarungan sengit antara Xian dan Tangsan. Saat Tangsan hampir kalah, Xiaowu secara mengejutkan keluar dan menyerang Xian dengan sangat cepat, yang mengakibatkan Xian terluka dan gagal membunuh Tangsan. Dari situ Xian menganggap Tangsan adalah musuh terbesarnya. Nah, jangan-jangan benci jadi cinta nih guys ya. Bullshit. Oke, itulah sobat-sobatku Naruto rekomendasi donghua dengan tokoh tercantik yang gua sempat tonton. Nah, jika kalian punya rekomendasi yang lain, tolong kalian kasih di kolom komentar atau kalian bisa kasih tahu gua ya. Nah, nanti di next video kemungkinan gua akan masukin itu ke list kalau memang itu bener-bener oke menurut gua. Dan mungkin gue juga akan buatin videonya di next video. Oke, thank you for watching. Don't forget to subscribe Naruto channel. Bye-bye. This bittersweet heat is suffocating. Rising was hell high all the time with my soul is tormented by succubus, other sis for the sleeping for the way I speed. Feeling of this, just got music, no one serious.